Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dipertemukan dengan bulan suci yang insya Allah penuh rahmat dan barokahnya ini. Bulan di mana semua pahala amalan kita akan dilipat gandakan, bulan di mana yang insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sebagai guru tauladan kita sepanjang hidup yang telah mengantarkan kita dari zaman gelap menuju zaman terang benderang. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Allahumma amin. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit materi sebagai pengingat kita dan mudah-mudahan bisa menjadi penguat kita khususnya di bulan Ramadan ini, yaitu tentang cara membentengi diri kita dari penyakit futur. Nah, saudaraku, di dalam hidup kita pasti akan mendapati berbagai macam jalan. Terkadang jalannya datar, terkadang juga menurun, bahkan kadang juga meninggi. Begitu juga dengan kehidupan kita di dalam menuntut ilmu, kehidupan dalam kita beribadah, dan maupun kehidupan kita di dalam berdakwah. Terkadang kita akan mendapati jalan yang lurus dan mudah, tetapi ada kalanya kita juga mendapatkan jalan yang cukup terjal dan sangat berat. Nah, iman kita juga seperti itu. Terkadang iman kita akan mencapai puncak yang sangat tinggi dan kita lebih bersemangat lagi beribadah, bersemangat lagi untuk menuntut ilmu. Tetapi kita juga akan mengalami degradasi hati atau iman kita turun kepada titik yang terbawah atau titik yang terendah. Nah, di saat iman kita turun, maka berhati-hatilah karena kita bisa jadi akan terkena penyakit yang namanya penyakit futur. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa penyakit futur merupakan sebuah penyakit yang menyerang kita, menyerang jiwa dan hati kita, sehingga membuat kita lebih bermalas-malasan, lebih bersantai, hanya ingin diam dan tidak mau bergerak lagi setelah kita melakukan sesuatu gerakan yang sungguh-sungguh atau kontinu seperti itu. Khususnya di bulan Ramadan seperti ini, ketika kita mengalami sebuah kelelahan ataupun kejenuhan, maka kita akan mudah sekali terkena penyakit futur. Nah, apa saja penyebab yang membuat kita bisa terkena penyakit futur? Nah, ada 10 hal yang bisa menjadi penyebab kita bisa terkena penyakit futur. Nah, yang pertama adalah berlebih-lebihan di dalam din. Nah, ini maksudnya adalah berlebih-lebihan seseorang di dalam beragama atau bersikeras. Nah, ketika seseorang ini berlebihan dalam sebuah amal, dikhawatirkan dia akan melalaikan kewajiban-kewajiban atau amalan yang lain. Dan di sini dikhawatirkan seseorang itu nanti hanya akan fokus pada satu amal. Padahal Allah menyukai amal hambanya yang sedikit namun continue atau terus-menerus bisa dilakukan. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah berlebih-lebihan di dalam menjalankan mubah. Nah, kita tahu bahwa mubah adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah, ketika seseorang berlebihan di dalam menjalankan mubah ini, maka dikhawatirkan itu akan terjerumus ke dalam hal yang haram. Nah, contohnya di dalam bulan Ramadan ini kita dimubahkan untuk berlebih-lebihan di dalam makanan ketika berbuka puasa seperti itu. Namun ketika kita berbuka puasa berlebihan di dalam mengkonsumsi sebuah makanan, itu akan membuat tubuh kita kenyang, kemudian tubuh kita berat, yang akhirnya akan mengganggu ibadah kita di malam itu. Nah, kemudian penyebab yang ketiga adalah terpisahnya dari jamaah atau terpisahnya dari kebersamaan. Ketika kita sendiri, kita tidak akan memiliki orang-orang di dalam jamaah atau dalam kebersamaan itu yang menguatkan kita atau yang
senantiasa mengingatkan kita di dalam untuk terus menuntut ilmu atau beribadah. Nah ini setan itu akan lebih mudah mendekati orang-orang yang sendiri seperti itu. Ibaratkan sebuah serigala itu akan lebih mudah menerkam seekor domba yang terpisah dari rombongannya seperti itu. Nah kemudian penyebab yang keempat adalah sedikitnya mengingat akhirat. Nah ketika seseorang sedikit mengingat akhirat, kemudian lupa mengingat kematian, tidak mengingat hari pembalasan, maka itu bisa membuat seseorang itu tidak giat dalam beramal ataupun beribadah. Nah kebalikannya, ketika seseorang lebih banyak mengingat akhirat, maka dia juga akan lebih giat untuk beramal dan beribadah untuk menyiapkan bekal kita untuk ke akhirat kelak. Nah kemudian yang kelima adalah melalaikan amalan siang dan malam. Nah di sini adalah rangkaian amalan baik wajib maupun sunnah. Ketika kita melalaikannya, maka kita akan mulai terbiasa dan lebih bersantai. Nah hal itu akan sangat berbahaya. Nah kemudian yang keenam adalah memasukkan makanan yang haram ke dalam tubuh kita. Makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi hati dan pikiran kita, akan mencemari hati dan pikiran kita. Itu akan membuat kekhusyuan ibadah kita itu akan berkurang. Kemudian yang ketujuh adalah tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi sebuah tantangan. Nah kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita pasti inginnya berlomba-lomba di dalam ibadah, di dalam beramal, di dalam menuntut ilmu. Tapi ketika kita mengalami kejenuhan dan keletihan, kita tidak siap dengan fisik kita, kita siap dengan hati dan pikiran kita, maka kita bisa jadi mengalami sebuah kejenuhan dan keletihan dan tidak mau, kita tidak siap seperti itu untuk melakukan ibadah selanjutnya. Kemudian yang kedelapan adalah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam kemaksiatan, maka itu akan menjadi hal yang terbiasa untuk kita. Nah, untuk itu nanti kita bisa saja mengulangi dan mengulanginya lagi. Kemudian yang kesembilan adalah bersahabat dengan orang-orang yang lemah. Ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang lemah, ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang santai, maka kita akan berpengaruh, karena kualitas seseorang itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan pertemanan. Nah kemudian yang terakhir adalah yang ke-10, spontanitas di dalam beramal atau beribadah. Nah ketika di dalam beramal ataupun beribadah, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita berdakwah, ketika kita tidak punya perencanaan atau sasaran tujuan kita, maka hasil akhirnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa seperti itu, dan endingnya hanya akan mendapatkan sebuah keletihan ataupun kejenuhan. Nah itu adalah 10 penyebab kita bisa mendapatkan sebuah penyakit yang namanya futur. Nah untuk itu apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit ini? Nah yang pertama adalah niatkan segala ibadah kita, niatkan segala ilmu kita, niatkan dakwah kita itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah kita harus selalu bersabar. Ketika kita sudah mulai ingin berpaling, ketika kita sudah mulai letih dan jenuh seperti itu, maka kita harus bersabar karena Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga adalah zikir dan perbanyak istighfar. Dengan berzikir kita akan selalu mengingat Allah. Kita akan dengan beristighfar kita juga memohon ampunan dari Allah, dan insya Allah Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Nah, yang keempat adalah kita tidak boleh lupa untuk selalu bersama dengan Al-Quran, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan yang terakhir adalah kita harus bersahabat dengan orang-orang yang sholih, bersahabat dengan orang-orang yang bisa menguatkan kita, yang bisa selalu memeluk kita, yang bisa selalu mengarahkan kita untuk selalu menuju jalan yang benar. Nah, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat kita, bisa menjadi penguat kita bersama. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan diri, memaksimalkan ibadah dan amalan kita, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.